Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode uji Smirnov-Mogorov untuk semua metode dari metode log persen 3, Gumbel, normal, dan log normal. Nah, yang pertama-tama kita menghitung yang uji Smirnov ini untuk metode log persen. Di X ini kita masukkan data curah hujan. Setelah sudah, kita urutkan di sini dari tertinggi terbesar ke terkecil. Setelah diurutkan, kita mengisi ini log X, yaitu ini log, kita usah ke bawah. Untuk probabilitasnya itu sama dengan ini dibagi, jangan lupa dikunci jumlah datanya, kita tambah 1, kita seret ke bawah. Setelah sudah, kita bisa sebelumnya kita menghitung yang bawah ini dulu, menghitung jumlahnya, yaitu sum. Setelah itu rata-ratanya, yaitu setelah itu kita menghitung S, itu adalah standar deviasi ya, seperti ini SX sama kita pakainya STDEV. Sebenarnya sama nih, lebih singkatnya tuh sebenarnya rumusnya untuk standar deviasi itu kayak gini. Kalau kita kan kemarin manual ya, masih pakai ini ya, biar teman-teman tahu memahami apa rumusnya. Oke, yang berikutnya kita hitung koefisien skenes. Rumusnya ini juga ada rumusnya juga, sudah saya jelaskan di awal. Cuma kalau dari Excel kita simpel-simpel aja. Setelah itu kita menghitung nilai F, yaitu nilai dari log kurangi rata-ratanya, jangan lupa dikunci. Kita tutup, dibagi dengan standar deviasinya S, dan jangan lupa dikunci. Lalu kita seret ke bawah. Nah, untuk mencari nilai ini P, yaitu kita pakai nilai CS. Kan nilai CS nya kan minus 0,525. Nah, untuk nilai CS yaitu kita dapat dari ini minus 0,525 dari deviasi dari log E, data curah hujan. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan nilai P ini, yang ini, kita buka tabel. Yang ini kan minus 0,525, berarti dia itu di antara nilai ini, minus 0,5 sama 0,6. Kita ambil data ini minus 0,05 sama 0,6, kita masukkan. Lalu kita masukkan untuk ini periode pada 1 tahun 0,01
sebesar minus 2686. Minus 2,7 kosong kedua tahun kita masukkan juga 0,0830. Setelah itu kita mencari nilai ini CS. Nah, jika CS nya segini itu yang kalau ulang itu berapa, kita bisa pakai interpolasi atau kita bisa memakai rumus forecast sama dengan forecast itu ini kita kunci juga kita kurung. Setelah itu kita tinggal tarik ke kanan. Nah, yang penting penarikannya tuh yang ini kekunci, yang CS ini sama ini di bagian yang ungu ini sama yang biru ini kekunci biar sesuai. Gerakannya lebih mudah. Nah, setelah itu kita masukkan di sini, kita masukkan kala ulangnya, kita rekap lah. Nah, setelah mendapat tabel rekapan ini, kita tinggal mencari nilai ini, VP nya ini kan FT kan 1,27. Nah, kita tuh mencari nilai kala ulangnya ini, nanti dibagi 100 kan 1,27 FT nya, berarti FT nya itu berarti sekitar di sini ini. Yang 1,27 ini itu berada di sekitaran sini antara 1,223 sampai 1,57. Nah, kita tuh cari berarti dia di sekitaran 10 tahun sampai 25 tahun. Nah, untuk mencarinya nilai itu tuh kita harus menginterpolasi. Kita pakai rumus interpolasi. Nah, kalau sudah ketemu kan ketemunya 12 kan, 12 tahun berarti kita bagi 100. Tinggal kita tarik ke bawah aja, tapi teman-teman masih sesuaikan lagi ya. Maaf, yang ini nggak usah dikunci, yang apa ini, yang G7. Nah, biar dia
Nah biar itu sesuai di sini kan 0,99, berarti dia antara nilai ini berarti 5 sampai 10 tahun. Kita ubah, tinggal kita naikkan. 0,9, 0,5, 0,24, 0,24, 0,06, 0,06, berarti di sini minus 0,26, minus 0,26, berarti yang dari sini minus 0,96, sini tinggal ganti-ganti saja. Berapa tadi? 1 minus 1, minus 1,8. Nah setelah sudah, kita mencari ini delta P. Nah untuk nilai delta P itu diambil dari ini, tapi kita absolutkan. Berarti tidak ada nilai negatif, kita kurang ini, tinggal slide ke bawah, kita ketemu, kita tinggal cari maksimalnya berapa. Nah udah ketemu nilai uji Smirnov-nya sebesar 0,9 untuk metode Lagrange. Oke, yang berikutnya yaitu kita memperhitungkan Smirnov-Kolmogorov untuk metode Campbell. Sama juga kita masukkan data curah hujannya seperti tadi, kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Setelah sudah, kita menghitung ini seperti tadi. Probabilitasnya ditambah 1, tinggal saya ke bawah. Setelah sudah, kita menghitung jumlahnya. Setelah itu kita menghitung rata-ratanya. Next. Nah, kita menghitung standar deviasinya memakai rumus STDEV. Setelah sudah, kita menghitung nilai FT. Nilai FT itu sama dengan ini, nilai curah hujannya yang paling tinggi. Makanya paling tinggi ya berurutan sama ini, dikurangi dengan rata-ratanya, dikunci, dibagi dengan S, standar deviasinya. Maaf, belum saya ini. Nah udah bisa kan. Sekarang kita tinggal nyalip ke bawah. Nah untuk nilai UN sama SN itu diambil dari metode Campbell yang perhitungan reduced frekuensi tadi, apa yang reduced variated. Nah di sini ya UN SN yang kita dapatkan dari tabel ini tergantung pada nilai N kan 10, didapatkan YN nya sama SN nya ini, maka kita masukkan kembali YN nya sama SN dan jangan lupa dikunci. Setelah udah, kita tinggal tarik ke bawah saja. Setelah itu menghitung nilai YT.
YT itu sebenarnya rumusnya ini kalau di sini. Cuma kalau untuk ini kan kita kan uji Kolmogorov itu sama dengan F0 dikali dengan Sn ditambah dengan N nya. Kita tarik ke bawah. Nah setelah itu kita tinggal mencari nilai T di sini pakai tabel ini ya, tapi kita masukkan dulu untuk nilai YT nya. Kita perkirakan dulu aja ini berapa, satu dulu apa perkiraannya satu semua aja karena kita belum tahu yang di sini tuh berapa kan kita belum tahu. Kayak kita tuh kan nilai YT nya udah ketemu, nah kita tuh mencari nilai T itu kalau ulangnya karena agak susah kan gitu satu-satu kan. Nah maka itu kita samakan rumusnya T kan kalau ulang berarti buka kurung ini kurangi 1 dibagi dengan T lagi, kita tinggal share ke bawah. Nah setelah itu YT check tuh dia tuh YT check tuh aku copy aja. Nah YT check tuh harus sama dengan YT nilai YT yang ini, nggak boleh beda. Nah YT check tuh nilainya sama kayak rumus ini minus ln lagi, terus kita masukkan ini, enter. Nah dua aja kira-kira. Nah nah ini kan nggak sama ini. Nah ini tuh harus sama gitu antara ini sama ini. Nah ini kan nggak sama ini. Nah kita bisa untuk mencari apa nilai T ini tuh si ini apa YT check itu sama dengan YT, setidaknya itu mendekati lah. Nah kalau mendekat ingin biasanya tuh ada dua cara, yaitu manual. Kalau manual kita pakai trial berapa biar dia itu sama, dia mendekati, dia kelebihan apakah 6,5. Nah bisa pakai cara kayak gitu dia hampir mendekati. Tapi untuk teman-teman saya kasih sedikit tips untuk menghitungnya. Kita pakai ini fitur big data ini, terus kita pakai web analysis pakai goal seek. Jadi kita set cell, kita pilih sel ini yang mau kita samakan sama dengan nilai YT. Nah kita masukkan nilai YT nya yang ini 1,7516. Nah by change misalnya kita isi yang ini yang kalah ulangnya. Jadi nanti si set cell ini yang YT check ini akan menyamakan dari nilai YT yang ini 1,7516 ini dengan merubah nilai yang diganti tadi kalau ulangnya yang ini gitu. Lalu kita tinggal klik OK, dia akan secara otomatis mendekati kan. Nah aku rekomendasikan teman-teman memakai ini, ya hampir mendekati lah, lumayan daripada teman-teman manual gini 4, 5 kan bingung juga kan. Nah atau berikutnya juga sama satu-satu juga. Dicek 1,4315. Setidaknya mendekati dan nilai yang diinginkan gitu, daripada teman-teman mengisi manual 1,3315.
Jadi begitu teman-teman. Jika kesulitan biasanya kan kalau rumusnya mudah kan enak, kalau tambah-tambahan atau berkalian. Kalau ini kan kalau hubungannya sama logaritma len itu kan udah beda lagi kasusnya. Kalau kita mau pindah apa sama dengannya kita pindah ke kanan ke kiri itu kan udah beda lagi kasusnya itu. 0,9580. Jadi Excel udah otomatis dia tuh men-trial sendiri secara otomatis gitu. Nah, jika sudah semua ini kan nilainya hampir mendekati ya, lumayan lah jika kita ini apa. Nah, dia hampir mendekati lah, lumayan. Karena kita ini kita lalu kita masukkan nilai T itu kalau ulang ini kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, setelah itu kita menghitung nilai ini apa ini. Setelah itu kita menghitung probabilitasnya ini, yaitu sama dengan 1. Setelah itu kita menghitung nilai probabilitas yang ini bagian ini, yaitu sama dengan 1 dibagi dengan ini periode kalau ulang. Kita tinggal tarik ke bawah saja. Jika sudah ini kayak tadi rumusnya di atas, absolut dengan jika sudah tarik ke bawah, kita tinggal cari yang terbesar. Sudah ketemu untuk nilai Smirnov-Kolmogorov untuk metode Campbell. Kalau kita bandingkan dengan 0,9 0,08. Terus yang berikutnya kita menghitung yang uji Smirnov-Kolmogorov untuk metode normal. Sama juga kita masukkan data curah hujan. Gini aja biar mudah. Setelah sudah kita copy, lalu kita urutkan seperti biasa ke terbesar kecil. Setelah sudah kita mencoba probabilitasnya sama dengan 1. Cari ke bawah, kita hitung jumlahnya untuk jumlah curah hujannya berapa dan probabilitasnya juga sama. Kita rata-ratakan untuk data curah hujannya. Setelah itu kita menghitung standar deviasinya seperti biasa kayak di atas tadi sama. Setelah itu kita mencari nilai FT, yaitu ini yang udah kita urutkan tadi dikurangi dengan rata-rata sama kayak di atas tadi juga, rumusnya dibagi dengan standar deviasinya. Terus kita tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk mencari nilai ini, luas grafik Z, tabel Z itu dari tabel ini ya teman-teman, distribusi normal. Semuanya kan saya punya nilai ini, maaf, 1,36. Nah, 1,36 itu didapat dari di tabel ini. Ini 1,3. Yang ini kita tandain aja ya.
bisa diwarnai enggak ya? Oh, nggak bisa diwarnai. 0,9 1,3 berapa ya tadi, lupa aku. 1,3 1,36 1,3 kan di atas kan 0. Nah berarti kan kalau menurut kan ini di sininya berarti A. Nah berarti hitungnya tuh 1,3 1 2 3 4 5 6. Nah gitu nilai ini kita masukkan 0,9131. Ya kalau teman-teman biar enak, kita kan tabel nanti akan saya share ya di materi di drive saya. Nanti teman-teman tinggal unduh tabel yang ini, jadi teman-teman nggak usah masukkan secara manual, tinggal di linkkan saja. Jadi kan 1,3 terus ini ya 1 2 3 4 5 6 benar, klik enter. Dan berikutnya sama, aku contohkan 2 saja ya, soalnya banyak ya. 3 1,02 apa tadi berapa ya, 1,02 1 1 2 kan 1 0 1,01 1,02 seperti ini. Enter 0,92 sama juga 0,9 ini 0,91 0,92. Nah udah. Sampai selesai ya dimasukkan minus K269. Setelah sudah, untuk menghitung probabilitas yang ini ya absennya yaitu sama dengan 1 dikurangi ini. Setelah sudah, teman-teman tinggal menghitung delta P nya. Jangan lupa diabsolutkan S. Sudah, kita cari nilai maksimalnya seperti biasa. Nah udah ketemu. Setelah itu kita menghitung yang uji Smirnov-Kolmogorov untuk metode log normal. Sama juga kita masukkan dari curah hujannya, lalu kita urutkan seperti biasa. Maaf, belum saya copy. Tertinggi ke terkecil. Dan untuk ini kita masukkan rumusnya, itu adalah log dari ini curah hujannya, kita turunkan, kita tinggal cari jumlahnya, jumlah itu sama. Dan rata-rata dengan standar deviasi. Setelah itu kita hanya masukkan rumus seperti di atas tadi, sama sih sebelumnya tuh rumusnya. Kita masukkan probabilitas tadi, yaitu 1 dibagi dengan jumlah datanya ditambah 1. Dan itu kita tinggal seret ke bawah. Setelah sudah, nah untuk nilai FT, nilai ini FT nya sama kayak rumus di atas, yaitu ini kita kurangi dengan rata-ratanya, jangan lupa dikunci. Setelah itu dibagi dengan standar deviasinya, jangan lupa dikunci juga. Nah tinggal seret ke bawah.
Nah setelah ketemu teman-teman tinggal ini luas grafik Z. Sebenarnya sama log normal sama normal tuh, kita pakai tabelnya sama tabel Z yang ini. Kita tinggal mencari aja kayak tadi, sama 1,27 saya ulangi lagi yaitu 1,2, terus tujuhnya di mana? Ini sini berarti 1,27, 1 2 3 4 5 6 7. Terus yang berikutnya juga sama. Nah setelah sudah, teman-teman tinggal mencari rumus PP nya sama dengan ini, sama rumusnya sama dengan 1, tinggal tarik ke bawah. Setelah sudah, seperti biasa juga sama, lalu kita select ke bawah. Setelah itu kita cari yang tertinggi dari metode log normal. Nah kita dapatkan dari uji Smirnov metode log normal itu 0,10. Nah yang berikutnya yaitu teman-teman tinggal merekap ya, sesuai syarat bahwa ini tadi kan tadi bilang ya, ini terus sama dengan ini pun juga sama. Seperti syarat terhadap tabel ya, untuk nilai C kuadrat kritis itu didapat dari sini, tapi sebelumnya saya menjelaskan yang ini aja, yang mudah aja. Untuk nilai ini C kuadrat kritis itu didapat dari nilai ini ya, yang udah kita cari di tabel. Nilai C kuadrat kritik itu dari setiap metode. Sebenarnya kan saya kan ini dari Gampel, kita masukkan ke Gampel C kuadratnya. Tadi kita ada nih 1,9. Terus saya rekap sebanyak di situ. Cuma untuk merekap ulang biar dalam pengisiannya. Terus yang berikutnya juga sama. Untuk log normal kita isikan juga normal dan log normal. Maaf salah ngomong tadi. Nah untuk log persen juga sama, kita ambil dari yang perhitungan awal. Kita dapat dari tabel 3,5, kita masukkan setelah sudah kita masukkan yang uji ini Smirnov-Kolmogorov, tapi kita menentukan ini dulu delta P, probabilitas max kritisnya. Karena ada hidrologinya, kita dapatnya derajat alfanya itu 0,05. Kita buka tabel di sini. Karena jumlah kita datanya 10 dan derajat itunya alfanya itu 0,05. Kita memakai nilai ini 0,409. Itu kita masukkan di sini di data max kritis, data P kritis. Setelah itu kita masukkan ini sesuai hitungan di Smirnov-Kolmogorov tadi dari Gampel, dari awal Gampel normal, maaf salah isi, Gampel dulu normal, log normal
person. Nah, setelah udah kita merekap hujan ratanya dari Gumble. Tadi udah saya isi di sini. Ini astaga, tinggal tarik ke bawah. Kita cek sekali lagi apakah ada perbedaan sama. Kita masukkan yang normal juga untuk hujan ratanya. Oh maaf, ada kesalahan isi. Ini yang tadi itu saya masukkan Gumble. Nah, kita isikan yang normal. Kita masukkan yang Gumble, teman-teman. Nah, ini ketemu. Jadi teman-teman harus teliti dalam mengisi rekapan. Log normal, log normal. Tinggal kita cari log person ada di awal. Kita blok. Nah, jadi begitu teman-teman, kita udah menghitung analisis frekuensi dari semua metode distribusi dan OGG dan Smirnol Kolmogorov. Dan kemarin kan kita udah menghitung elevasi itu ya, mercu bendung ya. Untuk bagian awal lah. Setelah ini kita karena nggak ada data beta kontur untuk sebenarnya ada perhitungan lagi, yaitu menghitung debit banjirnya, debit rancangannya. Itu ada metode sintetis seperti HSS sintetis, HSS gamma dan lainnya. Terus juga ada yang kayak Weduen, kayak yang empiris juga kayak Weduen, metode Weduen, metode rasional, dan banyak. Nah, jika teman-teman ingin belajar, silakan belajar buku hidrologi. Mungkin itu dari saya, dan kemungkinan untuk minggu depan kita udah mulai ngerancang bendung, walaupun kita udah nyicil elevasi menuju bendung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mantap.